penyakit kita dengan imun kita. Dan kita selama hidup di dunia ini juga kita sampai akhirat kelak diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu doa kita yang mesti diaminin ini. Yang pertama harus merasa kita harus meningkatkan rasa iman, kemudian diwujudkan juga penjagaan pada diri kita, kesehatannya dengan imunisasinya, kekebalannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit, apakah itu penyakit lahir dan penyakit batin. Dan juga demikian kita harus merasa aman di dunia, aman juga di akhirat. Aman artinya kita harus nyaman hidup di dunia ini, kemudian juga aman di akhirat, sebagaimana Allah memberikan satu nasihat kepada kita ini, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu itu dari api neraka itu. Yang paling pokok kita harus aman nanti kelak di akhirat. Ini semuanya terus kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka majelis ini dijadikan sebagai satu majelis untuk berdoa dan mendoakan. Kita mendoakan orang tua kita yang sudah tiada, sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin saja anak cucu kita yang mendahului kita. Kita doakan terutama juga kepada guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para tokoh-tokoh. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sedang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sehat kembali kepada mereka. Kemudian juga kita tetap untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, seikhwan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi Palestina, yang berada di Palestina, yang Allah berikan satu ujian dan cobaan, dihilangkan rasa nyaman dan keamanannya di negerinya. Ini mudah-mudahan Allah membantu dan menolongnya dengan kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Serta doakan anak cucu kita agar menjadi anak yang cucu dan yang soleh dan solehah, yang berakhlakul karimah, dengan Allah berikan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, manfaatan. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan dan Allah berikan kenikmatan yang pada hari ini. Bu, ada yang ngantuk. Ini yang ngantuk ini justru mungkin saja salah satu justru menjadikan pahala meningkat
dari diri kita ini, karena tidak semua mampu untuk menahan rasa ngantuk inilah. Barangkali justru Allah memberikan satu kifayah untuk kita sekalian untuk sama-sama berjuang. Nah, kalau di Palestina berjuang untuk menahan gempuran Yahudi, kita ini berjuang ini untuk menahan rasa ngantuk kita. Tapi nggak apa-apa, itu justru kita sedang jihad ini. Ya, Rasul Muhammad SAW menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Jadi orang yang keluar dari rumahnya ini tetapi di dalam batinnya ingin menambah ilmu, gitu, fahuwa fi sabilillahi, maka dia itu sedang berada di dalam Allah, fi sabilillahi hatta yarji, sehingga dia pulang. Kalau santri itu mereka berada di pesantren sampai pulang dia dari pesantren, itu dalam keadaan jihad. Artinya berada di dalam sabilillah. Nah, kita berada di sini ini sedang fisabilillah dan jihad juga, ngaji Ahad, jihad juga, ngaji hari Ahad. Kemudian kita juga sedang berada fisabilillah di jalan Allah. Apa cirinya? Kalau di sabilillah itu biasanya banyak godaannya, Pak. Banyak godaannya. Karena dalam satu ungkapan al-ibarah, maka ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis. Al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahawati. Kalau zaman saya di pesantren itu suka dikumandangkan oleh kiai, karena kebetulan saya pesantrennya di Sukamana, Sukahidang. Kiainya ini kiai yang punya daya seni tinggi, itu dikumandangkan al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bisyahawati. Surga itu terhalang oleh berbagai benci dan neraka terdorong oleh berbagai ambisi. Itu dia menyatakan bahwa setiap hal-hal yang berkenaan dengan pisurgaan kita sok aya hoream eta. Kahalangan nanti ku berbagai penyakit. Ada penyakit dari Korea namanya atuda. Atuda. Kunaon teka pengajian atuda ayat kamu. Atuda. Kunaon atuh teka masjid eta. Maghrib kapan hujan? Atuda hujan. Kunaon ari? Kapan teu hujan lah? Tas maghrib. Isya kapan Piala Dunia? Harga Jerman lawan Prancis, atuh ieu teu ngomong ke Persib saar gitu. Kenapa? Atuda hoream, atuda, jadi bahasanya bahasa gitu, itu penyakit. Kenapa? Itu dikatakan al jannatu huffat bil makari. Itu semua biasanya al-makari, kahoream gitu. Tetapi kalau pinara kalema didorong eta ek mayar sababaraha oge bahaya eta datang ya. Makanya kalau ada orang yang terdorong hatinya untuk datang ke pengajian, untuk datang ke majelis-majelis zikir, itu luar biasa. Itu luar biasa. Datang dari hati sendiri, datang kepada pengajian tanpa ada undangan, tanpa ada embel-embel, ya gitu. Di sini ya tadi beberapa kali ini Pak
Ajengan Koko bilang katanya, aduh maaf, 1000 maaf ini. Udah beberapa pekan ini tidak ada konsumsi. Tapi tetap ada orang istiqomah ini terus menerus datang dan hadir. Ini luar biasa. Ini sebetulnya ujian mungkin barangkali ya, diuji. Gitu. Tapi bedanya kan gitu, kalau ada piring atau apa yang di situ biasanya pada datang lah gitu. Itu tapi Anda sendiri ini yang istiqomah luar biasa. Allah pilih tanpa apa-apa. Ini berat Pak. Kalau ada orang-orang yang datang tanpa ada embel-embel dalam hatinya, itu namanya mukhlis, orang-orang yang ikhlas murni luar biasa. Datang ke suatu tempat tanpa ada embel-embel, nanti awas, Anda akan dikumpulkan dalam satu majelis, ada yang diembel-embelin. Nah, kamu datang nih, ada makanya demo yang dibayar, ada. Dia demo yang dibayar nih, kamu demo di situ tapi dibayar, ada. Nanti ada datang lagi, kamu kumpul di situ. Ini bensinnya, ini kaosnya, ini uangnya, ini amplopnya. Ada yang itu, nanti ada. Ada juga yang murni itu dia mah nggak dikasih apa-apa, tapi kok datang. Oh itu hebat murni, luar biasa. Maka dalam majelis ini orang-orang yang murni ini adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak ada diundang, tidak ada apa-apa. Saya lihat di situ tidak ada di grup ini ada undangan. Ini biasanya subuh ini siapa ini, nggak pilih-pilih tuh. Ibu-ibu yang datang kemarin saya tanya, Bu dari mana? Dari Banyuresmi. Ya Allah. Datang ke sini. Saya tanya lagi, Bu dari mana Ibu? Dari Karangpawitan, bahkan itu hampir ke mana Raja katanya. Allah Akbar, kata saya, jam berapa ke sini? Apa? Embel-embel datang ke sini. Ya, betul. Jadi ini luar biasa istiqomah. Ya, adapun nanti kalau setelah ini kemudian jalan-jalan di apa namanya jalan-jalan itu mah biasa, atau kita juga umrohnya tidak tawaf terus, tapi kita kan ada jalan-jalannya kan gitu. Itu sama-sama nggak apa-apa. Tapi tujuannya itu adalah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Itu Rasul menyatakan itu. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumah. Nah, saya ingin menerangkan hari ini tentang rumah supaya ada judulnya. Rumah dalam bahasa Arab itu minimal ada 3 bahasanya. 1 dikatakan al-bait. Baitun, rumah, ada yang gitu. Itu bait namanya. Yang kedua ada yang dikatakan manzil. Ya, al-manzil, rumah itu. Yang ketiga adalah maskan. Supaya nanti ada oleh-oleh dari sini apa menerangkan tentang rumah. Rumah yang pertama adalah bimana al-bait. Al-bait itu bimana rumah, tempat menginap, tempat tidur. Maka tempat di mana dia harus bermalam pada saat ibadah haji disebut mabit. Mabit di Mina atau di Musdalifah. Itu berarti apa? Tempat menginap dia. Ada rumah hanya untuk menginap saja ada. Pokoknya rumah itu tempat saya. Jadi rumah itu tempat tidur aja. Jadi kalau dia kemana pulang tidur dia. Tidurnya memang di rumah dia. Pulang jam 9 capek sekali. Setelah usaha ini kemudian dia tidurlah. Di mana? Di rumah. Itulah namanya al-bait. Jadi rumah tempat dia tidur. Ada yang tidur siang, ada yang tidurnya malam. Kalau bisa tidur tidak boleh tidur sore dan tidak boleh tidur pagi.
Kalau tidur palingnya bagus adalah tidur siang dan tidur malam. Tidur siang disebut qailullah. Siapa tuh jam berapa? Jam 10 paling bagus. Kecuali kalau yang ngantor nggak boleh. Katanya dari kamar. Nah, kunaon keur kieu? Qailullah Pak cenah. Tidur we kieu. Apalagi kalau sedang rapat, memimpin rapat dan dengan rapat ya. Waktu di DPR itu tidak boleh tidur, ini dibayar oleh rakyat. Tidak boleh tidur, nanti undang-undangnya salah nanti. Jadi itu harus segar, karena itu adalah harus, itu memang dibayar itu. Jadi duduk dibayar. Kalau kita tidak dibayar tuh, dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda duduk di sini, nggak ada tanpa bayaran. Pulang dari sini ada nggak? Sekarang ini sudah mulai Pak, setiap rapat, setiap ada sosialisasi, kalau tidak dibayar tidak datang. Maaf, ada pendidikan atau diklat. Diklat itu artinya pelatihan. Setiap pelatihan sekarang ini dibayar, bukan membayar tapi dibayar. Wah, pulang ini ada di ruang duduknya enggak? Ayo. Kemudian ruang duduknya datang. Saya uang duduk mau datang, makanya bingung. Tetapi ada ya di majelis inilah yang tanpa dibayar, bapak-bapak duduk di situ, ya, dan tanpa dibayar. Dan ini duduknya juga, ya Allah, ini saya malu sekali, ini banyak kiai-kiai, banyak tokoh-tokoh di sini, luar biasa. Saya di atas, bapak di sana di bawah. Ya Allah, ini sangat luar. Ibu-ibu juga. Banyak orang-orang yang sangat cerdas, lebih ikhlas. Tapi maaf, seribu maaf, saya ditempatkan di sini. Ya, ini dalam rangka mungkin salah satu supaya ketinggalan itu. Padahal bapak-bapak itu lebih mulia mungkin barangkali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Tapi tanpa di sini langsung bapak pulang, nggak ada yang di situ. Mungkin ada beseknya, nggak ada. Amplopnya juga nggak ada. Ibu-ibu datang ke sini ada yang ngasih kerudung nggak ibu? Nggak ada. Bapak-bapak datang ke sini ada yang ngasih apa? Nggak ada. Itu luar biasa. Inilah yang dikatakan yang sangat apa ya? Dikatakan ini keistiqomahan kita ini, kemurnian kita juga. Nah itulah ada al-bait di mana ya, untuk tidur aja gitu. Tapi ya kalau bisa tidur itu tidur siang yang tadi qailullah dan tidur malam. Setelahnya kita ini dan malam. Tidur malam itu lebih baik. Nah, walaupun tidurnya malam itu terbagi 3, ada 1/3 malam, ada 2/3 malam dan 1/3 malamnya di terakhir. Ya, jadi kalau malam itu dari Isya sampai jam 11 lah, ya itu dikatakan malam itu, atau dari Isya lah sampai jam 10 umpamanya itu malam. Kemudian ada yang 10 sampai jam 1 malam, itu kedua malam tuh. Nah yang paling berat itu adalah terakhir 1/3 malam terakhir jam 2 malam atau jam 1 atau setengah 2 sampai jam 4 inilah. Itu yang paling berat dan itu yang paling hemat jika anak qiyamul lail. Gitu. Tetapi harus tidur, tidak boleh terus terbangun begitu. Rasul juga pernah menegur seseorang karena pada saat itu ada seorang perempuan juga bertemu dengan Siti Aisyah. Ya. Kemudian beliau bertemu biasa, suka curhatan, ibu-ibu suka bercurhatan gitu. Suka curhatan. Ya Aisyah mungkin istri Rasul, dia itu curhat perempuan, biasanya ibu-ibu boleh curhat gitu kan. Kemudian pas waktu curhat itu mukanya itu apa ya, sedih gitu. Kunaon sedih cik kurang mah. Kunaon meuli kalayu kieu.
Kemudian disebutkan ieu cenah boga salaki cicing di masjid bae. Poho ka bumi. Memang anjeunna mah selama itu teh puasa be. Kemudian gitu teh salat be. Salat bae. Nepi ka hilang ieu teh malam Jumat ge teh euih ka bumi gitu. Sampai gini akhirnya apa yang menyebab gitu? Nabi teh pan kudu lahir kudu batin di pasihan atuh. Ya, abi hoyong we gaduh suami yang tetaplah wajar enjing-enjing ikhtiar dia cari untuk makan nafkah lahir. Kemudian nanti malamnya ada nafkah batinnya kan gitu ibu-ibu. Gitu. Iya mah asa teu boga salaki abi mah. Benar salakina cicing we di masjid. Akhirnya diajukan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ada teman ini yang begitu-begitu curhatan seperti itu. Akhirnya dipasihan. Saur Kanjeng Rasul sidakan dia ini salah kita. Saurang mah haruskeun ge. Kemudian ditanya, "Wahai sahabat, kunaon dikerjakeun ku anjeun model kitu?" Sok anjeunna saya ingin menyerupai Nabi seperti Rasul. Saya ingin sunat-sunat Rasulnya. Saya ingin sholat dan sholat puasa melebihi Nabi Daud. Kalau Nabi Daud sekarang puasa, besok tidak puasa. Kalau sekarang ini saya mau melebihi Nabi Daud. Wah, kemudian sholat terus. Wah, karena saya bukan Nabi atau pengennya aja menyerupai Nabi dan sebagainya. Kemudian Rasulullah bukannya ini, Rasulullah kerum. Ana usalli wa ana saya itu gini. Ana sumtu ana puasa. Wa aftur saya itu membuka puasa. Saya puasa, tapi saya juga buka puasa. Saya juga sholat, tapi saya juga tidur. Dan saya tetap menemani istri-istri saya. Itu adalah Rasulullah. Kalau Anda baru aja buka istri hiji, tapi kata bisa ayo waktu ke istri, itu bukan umat kami. Itulah makanya malam juga itu harus dipakai untuk istirahat. Nah itulah makanya al-bait kembali lagi ada yang untuk tidur saja, pulang tidur. Nah, tidur yang bagus adalah tidur siang atau tidur malam. Kalau tidur sore itu tidak baik. Tidur setelah asar itu adalah tidur yang tidak baik. Bahkan itu adalah nanti akan kena penyakit yang namanya penyakit rihul ahmar wadamul aswad wadail akbar. Ada tiga akan ada tiga ada tiga penyakit yang akan datang. Yang pertama adalah rihul ahmar. Rihul ahmar itu artinya angin merah. Yang kedua damul aswad, darah hitam. Yang ketiga adalah dawaul akbar, penyakit-penyakit yang kronis. Bukan saja di zaman Nabi, ini di zaman Nabi Sulaiman ini. Pada saat Nabi Sulaiman berada di dalam singgasana, karena Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya, diberikan derajat yang tinggi, menjadi raja. Dia adalah seorang nabi dan dia seorang raja yang sangat kaya raya. Kemudian berada di istana, sedang di singgasananya begini. Dan Allah berikan satu kehebatan kepada Nabi Sulaiman adalah dia mendengar alam. Baik itu adalah
alam seperti angin, udara. Juga demikian mendengar dari makhluk-makhluk Allah yang biasa kita dengar, yaitu al-hayawan. Hewan-hewan itu bukan hanya kita mendengar seperti kita dengar, tetapi Nabi Sulaiman itu mengetahui bahwa dia itu sedang bercakap-cakap. Percakapan binatang itu dia tahu. Maaf kalau dibuka di dalam salah satu kitab Hayatul Hayawan, bapak-bapak sekalian, seringkali kita mendengar suara ayam jantan kongkorongok, gitu. Namun jam 4 sebelum subuh kan sok aya anu ngukut hayam mah gitu. Kongkorongok. Terdengar kita mah kongkorongok, makanya kongkorongok hayam. Tapi dibuka dalam kitab Hayatul Hayawan, ternyata bukan kongkorongok itu. Ayam pelung itu. Uzkurullah dari kir manalika dari kir. Makanya kiai banyak yang suka ngukut ayam pelung gitu. Kiai saya yang di Sukamana suka hidup itu paling suka dia ayam pelung itu. Di pinggirnya ada ayam pelung. Karena ayam pelung itu luar biasa. Mungkin dia dengar dilihat dibuka dalam kitab Hayatul Hayawan bukan kongkorongok. Udhkurullah. Panjang itu. Panjang sekali. Ya. Seperti kita ini kan sunnah. Azan itu dipanjangkan. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Enggak begitu. Sunnah dipanjangkan. Hayya 'alas shalah. Suaranya jadi tidak membentak-bentak begitu, tetapi dirindukan. Tapi jangan terlalu dirindukan terus gitu. Habib Mafadil. Hayya 'alas shalah. Lebih guna eta tidur naga. As-salatu khairun. Itu juga. Ini kadang-kadang begitu. Nah, itu yang Nabi Sulaiman tahu. Satu saat pada waktu beliau sedang berada di singgasana, ada hembusan. Suara apa itu? Suara apa itu, Bo? Suara angin. Angin itu ditegur oleh Nabi Sulaiman. Ya reh, man anta? Angin, siapa kau? Jadi abus singgasananya ditegur karena anginnya tuh mahias begitu. Kemudian angin itu berkata, saya ini adalah Rihul Ahmad. Saya ini adalah angin merah. Gitu. Naon ka dia? Cikuram Sunda namanya. Naon ka dia? Ya. Kemudian angin berkata, saya ingin akan masuk kepada rongga-rongga. Namanya kulit pori-pori yang mereka yang tidur setelah asar. Tidur setelah asar. Jam 4, setengah 5 tidurnya. Itu saya akan masuk. Rihul Ahmad. Lamun urang disebutna angin duduk. Angin duduk teh. Pas sumping itu ada acara ragel. Luar biasa. Coba pas waktu Anda tidur sore, kemudian bangun, saya nyari awak itu kumaha. Akhirnya ayam dikerok sini, dikerok gitu.
Masya Allah, menibarang gitu. Minggu Ahad. Maka angin teh warnana berem. Eta dikerok berem. Minggu Ahad. Itu. Kemudian datang lagi satu lagi ini. Nah, ini bentuknya beda. Hei, kamu datang lagi nih, makhluk Allah. Untuk apa nih? Saya ini da'il namanya damul aswad. Saya ini adalah darah hitam. Darah hitam. Untuk apa kamu datang di sini? Nah, rek naon mereka datang ke dia? Itu disebut damul aswad. Saya akan menghentikan darah-darah yang mengalir ke otak ini. Makanya darah hitam itu darah kotor. Darah kotor. Kalau di bekam itu biasanya hitam tuh keluar darah hitam. Darah kotor. Itu bisa mengganggu saraf. Makanya ada orang yang disebutnya disebut nanti supaya saraf kejepit gitu. Saraf kejepit atau pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah katanya. Itu ada. Makanya kalau sering-sering ibu cobian bobo jam 4:30 tapi dirutinkan kan, insya Allah muasa bulan rada linglungnya tadi jangan mati bakal linglung sok cobaan yang nyobaan habis 4:30 sare gitu udah ke 6:30 komo gitu. Bakal linglung anu adan padahal itu adannya dari Pak Amang gitu. Hayya 'alas shalah. Kita subuh naon. Kadang-kadang itu di subuh. Di subuh maghrib ya teh. Maghrib digalinggung tuh. Insya Allah itu paling cepat pikun. Yang suka tidur sore hari cepat pikun. Wadail akbar dan akan datang penyakit-penyakit daul akbar. Daul akbar itu artinya penyakit-penyakit kronis. Penyakit-penyakit yang bukan karena kesehatan, bukan. Kalau lihat kesehatan madu atau dia mah satu masalah dijaga kesehatan, makanan yang gizi semua. Makanan yang disajikan adalah makanan-makanan yang super gizi. Gitu. Dimasaknya juga higienis. Ya, bergizi tinggi. Berpakaiannya juga pakaian yang sangat higienis, dicuci lagi lain dicuci di walungan, dicuci di mesin cuci, dipaksi wangi, diistrika, mual aya kuman, terus gitu dilebetkan karena lemari muter tutup, dia pakaiannya diganti setiap hari 3 kali ganti, kan urang mah aya saminggu 3 ganti eta. San kerahna nepi ka lihat garis satu istiwa mah terus dipakai di PKD aya. Tapi eta mah sehari 3 kali dia ganti. Itu lihat pakaian. Kemudian kehidupannya, ibakna oge cuci panas bae anjeunna mah. Kan gitu. Kemudian pas waktu kerjanya juga pan pakai mobil. Sampean oge make sepatu, kaos kakina oge diganti dinten. Sampai ke sana kantornya juga dikarpetan. Kerjanya juga gampang. Calik dina korsina oge dibersihkan. Waduh. Office boyna oge sebareng hiji. Nah, ini. Kemudian pekerjaannya juga tanda tangan ngumpul. Lain kawas macul, bebelokan itu, tapi waktu di check up, ke rumah sakit, penyakit kronis itu nya jantung, nya kanker, nya punya asam urat, naon be. Padahal dijaga kesehatan secara fisik sangat luar biasa. Dokter terus menerus menjaga dia di check up, tapi ternyata Allah jadikan itu namanya apa? Dawahul akbar.
penyakit kronis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan itu adalah salah tadi. Banyak pikiran. Sekalian udah ya. Jadi yang pertama, yang kalau mau tidur di rumah itu yang paling bagus adalah tidur siang atau tidur malam. Tidak tidur sore dan tidur setelah subuh. Itu kurang baik. Tidur setelah subuh itu akan tidak baik dalam maisha, dalam kehidupan. Oke, yang kedua, makna rumah itu artinya manzil, tempat turunnya rizki, tempat turunnya rahmat Allah. Makanya kalau rumahnya jelas di situ, Allah turunkan rahmatnya. Maka dalam satu hadis mengatakan Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada rumahnya yang ada di situ ada anjing. Di dalam rumah ada anjing. Ya, atau gambar-gambar yang justru menyerupai patung-patung. Itu. Allah akan menurunkan rahmat kepada rumah-rumah yang di dalamnya adalah bacaan Quran. Maka apabila kita membaca Quran itu bagus sekali. Makanya orang supaya syukuranlah di bumi be syukuran anak atuh maca Yasin satahun sakali eta. Mumpung aya urang kali rek akekahan maca. Mumpung ieu aya acara tasyakuran maca. Teu naon supaya apalagi kalau rumahnya setiap hari setiap malam ba'da maghrib dan ba'da subuh terus menerus ada yang membacakan Al-Quran, itu luar biasa. Manzil akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat yaitu para malaikat. Yang ketiga adalah makna rumah itu maskan, tempat diam yang penuh dengan ketentraman. Itu namanya maskan. Dari kepada sakana yaskunu sakinatan. Sakinah itu artinya ketentraman jiwa. Jadi upami uwi kabumi teh tentram jiwa teh. Gaduh istri yang salehah, nyadiakeun segala rupina, urang kadinya bumi tos beres. Kemudian ada tempat kenyamanan tatkala urang tos beres cari nafkah, sumping ka bumi teh menyejukkan ya Allah. Luar biasa. Ya Allah, itu namanya maskan. Kapan ayahnya muka karajol urang kuih di luar sumbing kieu assalamualaikum, bahkan anu asup naon gitu salam di jero lain menjawab salam. Kira mereka kieu. Kakara datang mana teh kieu, yo tingali. Loba nu nagih hutang tingali. Kakara ge asup geus ditinggalikeun bon hutang. Boro-boro nyaman di rumah eta. Ya, tapi berikan kenyamanan ibu nih yang paling hebat. Berikan kenyamanan dulu kepada suami. Rumah berarti maskan, tempat dalam keadaan yang sakinah, nyaman dan tentram, mententramkan hati. Jadi kalau dari mana hiruk-pikuk ke kebisingan di kota, dia pulang ke rumah itu ada rasa nyaman. Ya Allah, disambut oleh anak-anaknya, disambut oleh ibunya, luar biasa. Maka dalam rumah tangga suka ada dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman, aman di rumah, aman di luar rumah, aman di dunia, aman di akhirat. Nyaman di dunia, nyaman di akhirat nanti kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyaman di tempat-tempat yang aman. Banyak orang yang nyaman di tempat-tempat yang tidak aman. Dia lebih nyaman di tempat-tempat yang hiburan yang sebetulnya tidak aman. Tapi bapak-bapak yang sekarang ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah merasa nyaman di tempat yang aman. Tempat yang paling aman adalah di zaman Rasulullah SAW adalah masjid. Bahkan pas waktu Futuh Mekah, Nabi Muhammad SAW, jika Anda yang mau aman, masuklah masjid.
Gitu. Makanya banyak orang yang kena musibah biasanya sok ngarung site ka masjid eta. Gitu. Kenapa? Itu aman. Nah, zona mudah-mudahan kita ada di zona nyaman dan zona aman di tempat yang Allah berikan rasa aman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النبي الأمي العلي الحبيب القدر عظيم الجاه صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلغ المرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستحفظك ديننا وأنفسنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد في فلسطين اللهم نجحنا في الامتحان والاختبار من المسلمين والمسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات في فلسطين اللهم استحفظنا يا الله من مسجد الأقصى في فلسطين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli wa sallim. Nuhun Pak. Sami-sami. Allah. Mana Pak Amangnya?